Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syabila Asfazaki dengan NIM 22040100028 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini ialah sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ialah sumber daya yang tidak dapat diperbarui dengan kecepatan yang sama saat dikonsumsi. Sumber daya ini memiliki jumlah yang terbatas dan dapat habis, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan sebijaksana mungkin. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan jenis dan contoh sumber daya alam yang tidak terbarukan. Yang pertama ialah bahan bakar fosil, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kedua adalah logam mulia, contohnya emas yang digunakan sebagai perhiasan, bahan produk kecantikan, dan makanan. Yang ketiga adalah besi, logam yang mudah ditemukan dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Yang keempat ialah aluminium, contohnya konduktor listrik yang baik dan digunakan sebagai badan pesawat terbang. Yang kelima ialah material nuklir, sumber material radioaktif yang memancarkan sinar radioaktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ekstraksi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Apa sih ekstraksi sumber daya alam yang tidak terbarukan? Ialah kegiatan pemulihan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas seperti minyak bumi, minyak mentah, gas alam, batu bara, dan uranium melalui penggalian, pengeboran, atau metode lainnya. Ekstraksi sumber daya alam tidak terbarukan dapat berdampak pada lingkungan seperti degradasi tanah, kekurangan air, hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan fungsi ekosistem, sehingga memperburuk pemanasan global. Ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam juga menyumbang setengah dari emisi gas rumah kaca global. Untuk mempromosikan ekstraksi bahan bakar fosil yang ramah lingkungan, negara-negara dapat menerapkan sistem perpajakan karbon yang efektif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Raoda. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai yang pertama alur ekstraksi dan yang kedua yaitu ekstraksi sumber daya alam tidak terbarukan pada struktur pasar monopoli. Yang pertama yaitu alur ekstraksi. Apa sih yang dimaksud dengan ekstraksi? Jadi secara umum ekstraksi adalah proses pengambilan atau pemisahan zat atau komponen dari suatu campuran atau bahan mentah. Nah, adapun ekstraksi sumber daya alam sendiri adalah segala kegiatan yang mencakup pemulihan kerikil, pasir, batu, minyak, gas alam, dan sumber daya alam lain melalui metode penggalian, pengeboran, dan metode-metode lainnya. Nah, berbeda dengan ekstraksi produk lainnya, ekstraksi pada sumber daya alam tidak terbarukan ini mengalami kendala stok. Artinya karena tidak terjadinya proses regenerasi, maka pada waktu tertentu stok sumber daya alam tidak terbarukan tersebut akan habis. Jadi regenerasi yang dimaksud adalah kemampuan sumber daya alam untuk pulih atau diperbarui. Nah, karena ini adalah sumber daya alam tidak terbarukan, artinya tidak terjadi yang namanya proses regenerasi. Sehingga ketika ekstraksi terjadi terus-menerus dan berlebihan, akan ada suatu waktu di mana sumber daya alam tidak terbarukan tersebut kehabisan stok atau habis. Jadi sumber daya alam tersebut akan tidak ada lagi. Nah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, yaitu ekstraksi secara berlebihan, maka pemerintah mengharuskan untuk mengelola sumber daya alam, karena pada dasarnya sumber daya alam adalah hak kepemilikan bersama, terutama sumber daya alam tidak terbarukan ini. Ekstraksi sumber daya alam tidak terbarukan memberikan manfaat ekonomi
yang sangat signifikan bagi pelaku ekstraksinya. Keuntungan yang didapat dari usaha seperti minyak dan gas alam itu menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa. Nah, pengekstraksian sumber daya alam tidak terbarukan ini biasanya dilakukan di pulau yang kaya akan sumber daya alam seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, atau Pulau Sulawesi. Nah, dari keuntungan tersebut kemudian pemerintah memperoleh manfaat dari ekstraksinya. Mekanisme yang dilakukan melalui transfer rente dengan memberlakukan pajak dan juga memberlakukan subsidi. Nah, materi selanjutnya yaitu ekstraksi sumber daya alam pada struktur pasar monopoli. Nah, struktur pasar monopoli sendiri adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai dengan adanya satu saja penjual atau produsen yang berhadapan dengan permintaan pembeli atau konsumen. Nah, ekstraksi sumber daya alam yang dibahas tadi itu sering dicirikan dengan struktur pasar monopoli. Jadi, di beberapa negara, seringkali sumber daya alam itu diberlakukan monopoli. Contohnya, industri minyak di Indonesia masih dimonopoli negara melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, kenapa sumber daya alam tersebut seringkali dimonopoli? Di Indonesia sendiri, monopoli sumber daya alam biasanya dilakukan melalui BUMN. Nah, alasan BUMN memiliki hak monopoli terhadap pengelolaan sumber daya alam antara lain, yang pertama, sebagai kontrol pemerintah atas pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan negara dan rakyat. Jadi, melalui BUMN, pengelolaan sumber daya alam dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga tidak terjadi ekstraksi atau eksploitasi secara berlebihan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, dengan monopoli sumber daya alam melalui BUMN, diharapkan rakyat Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut. Karena misalnya jika sumber daya alam dikelola oleh pihak swasta, maka bisa saja harga yang diberikan menjadi lebih tinggi sehingga tidak semua rakyat Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut. Nah, yang kedua, dapat membantu melindungi negara dari ketergantungan pada pihak asing terhadap pasokan sumber daya alam penting. Jadi tadi bahwa pemerintah melakukan kontrol terhadap sumber daya alam tersebut sehingga pasokannya tetap terjaga dan tersedia di negara kita. Maka dari itu, negara tidak perlu bergantung terhadap impor sumber daya alam yang penting dari luar negeri. Kemudian, yang terakhir yaitu untuk investasi jangka panjang dalam sektor sumber daya alam. Jadi, monopoli sumber daya alam melalui BUMN adalah bentuk investasi negara, di mana ketika sumber daya alam dimiliki dan dikelola oleh negara, artinya seluruh keuntungannya menjadi milik negara dan dapat dipergunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Berbeda dengan ketika sumber daya alam dikelola oleh pihak swasta, maka keuntungan yang didapatkan tidak sepenuhnya masuk ke dalam keuangan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firmulana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan ekonomi terhadap ekstraksi sumber daya tidak terbarukan, model ekstraksi optimal dengan biaya ekstraksi non-linear. Baik, langsung saja.
Kebijakan ekonomi terhadap ekstraksi sumber daya tidak terbarukan berfokus pada pengelolaan yang berkelanjutan dan efisien, mengingat sifatnya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya ini, seperti minyak bumi dan mineral, memerlukan pendekatan khusus dalam ekstraksi karena adanya biaya ekstraksi non-linear yang mempengaruhi profitabilitas. Selanjutnya, pengertian dan pentingnya kebijakan. Nah, sumber daya tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat. Nah, kebijakan ekonomi diperlukan untuk memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan manfaat bagi generasi mendatang. Terus, ekstraksi sumber daya terbarukan meliputi beberapa biaya. Jadi, yang pertama itu biaya eksplorasi. Nah, ini merupakan pengeluaran untuk menemukan sumber daya. Terus biaya produksi, di mana ini biaya untuk mengekstrak dan memproses sumber daya. Terus selanjutnya biaya lingkungan yang merupakan dampak negatif terhadap lingkungan akibat ekstraksi. Terus biaya sosial, di mana pengaruh terhadap masyarakat lokal. Biaya ekstraksi tidak selalu meningkat secara linear sehingga memerlukan analisis yang lebih kompleks. Baik, terus di sini saya akan menjelaskan mengenai model ekstraksi optimal. Nah, model ekstraksi optimal bertujuan untuk menentukan tingkat ekstraksi yang memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk harga sumber daya, tingkat diskonto, cadangan sumber daya, biaya ekstraksi, dan permintaan pasar, yaitu model matematis digunakan untuk menganalisis keputusan ekstraksi berdasarkan variabel-variabel tersebut. Jadi kesimpulannya, kebijakan ekonomi terhadap ekstraksi sumber daya tidak terbarukan bertujuan untuk mengelola pemanfaatan sumber daya ini secara berkelanjutan dan efisien. Terus, proses ekstraksi melibatkan berbagai biaya, termasuk eksplorasi, produksi, lingkungan, dan sosial. Nah, biaya ekstraksi yang non-linear menambah kompleksitas dan analisis profitabilitas. Model ekstraksi optimal berfokus pada penentuan tingkat ekstraksi yang memaksimalkan kesejahteraan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, cadangan, dan permintaan pasar. Yang terakhir, tujuan kebijakan itu mencakup kelestarian sumber daya, pencegahan eksploitasi berlebihan, efisiensi penggunaan, dan keadilan distribusi manfaat. Nah, instrumen kebijakan seperti pajak sumber daya dan subsidi energi terbarukan diharapkan dapat mengelola ekstraksi secara optimal dengan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.